Wah, Masya Allah, mudah-mudahan langkah ibu-ibu menuju masjid kita ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah ibu-ibu, kita mulai saja taklim kita hari ini karena sudah jam 4:20. Sebelum kita mulai, kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat karunia-Nya lah kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk acara pertama, marilah sama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, Quran Surat Al-A'la, yang akan dibawakan oleh Ibu Fitri. Kepada Ibu Fitri kami persilahkan. Mangga ibu-ibu dibuka Qurannya, Surat Al-A'la juz 30, surat ke-87, ada 19 ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a faja'alahu gusya'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fazakir in nafa'atiz zikra sayazakkaru may yahsha wa yatajannabuhal ashqa allazi yaslan naral kubra summa la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fasalla bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna haza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sucikanlah nama Tuhanmu yang Maha Tinggi, yang menciptakan lalu menyempurnakan penciptaannya, yang menentukan kadar segalanya dan memberi petunjuk, yang menumbuhkan rerumputan, lalu dijadikannya rumput-rumput kering kehitam-hitaman. Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu, sehingga kamu tidak akan lupa, kecuali jika Allah menghendaki. Sungguh, Allah mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. Kami akan mudahkan bagimu menuju jalan kemudahan. Oleh sebab itu, berikanlah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat. Orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran, dan orang-orang yang celaka
akan menjauhinya, yaitu orang yang akan memasuki api neraka yang besar. Selanjutnya, ia di sana tidak mati dan tidak pula hidup. Sungguh beruntung orang yang menyucikan diri dengan beriman dan mengingat nama Tuhannya, lalu ia sholat. Sedangkan kamu, orang-orang kafir, memilih kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab terdahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakillah khairan katsiron kepada Ibu Fitri. Mudah-mudahan dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran ini akan membawa keberkahan bagi kita semua. Amin, amin, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu, selanjutnya marilah kita simak tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Asep Surahman dengan tema 4 hal sebelum tidur. Kepada Bapak Ustadz Asep Surahman kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih semangat, luar biasa Bu. Subhanallah. Mudah-mudahan semangatnya ibu-ibu menjadikan satu wasilah untuk kita sama-sama mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Isma'u lima qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Summa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Man aroda dunya fa'alaiha bil ilmi, wa man arodal akhirah fa'alaiha bil ilmi, wa man arodahuma fa'alaihima bil ilmi. Al hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah segala puji hanyalah milik Allah yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kita, sehingga pada saat ini di sela-sela kesibukan ibu masing-masing di rumahnya masing-masing juga, dan kesini juga melangkahkan kaki masing-masing, mengayunkan tangan juga masing-masing, tidak ada yang bareng, tidak ada yang gandengan, tidak ada kan ibu ya? Barusan tidak ada. Alhamdulillah, itu semuanya berkat kudrat iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin saat ini ada sahabat kita, saudara kita, tetangga kita di rumah, tapi mudah-mudahan dengan adanya channel YouTube Al-Muhajirin bisa mengikuti juga, mudah-mudahan saja. Dan ini menjadi satu sarana atau wasilah untuk sama-sama kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun tidak hanya di Muhajirin, masih banyak channel-channel yang lain, tapi minimal atuh aya nama naon subscribe and like and subscribe gitu nya. Dia ta supados ieu Bu asal terang atuh ke
muhajirin tiasa naik ratingna gitu nya. Bismillah, mudah-mudahan we janten doa udang sadayana. Ibu-ibu yang dirahmati dimalikan Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam mudah-mudahan selalu dilimpah curahkan juga kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in hingga kepada kita dan sampai kepada umat yang akan melaksanakan dan mencontoh sunnah-sunnah beliau. Pada kesempatan yang bahagia ini, padahal saya tuh baru berapa minggu ke belakang ya Bu ya, tapi tiba-tiba ada ini lagi ngobrol sama Ustadz Arif, mohon Pak abdi kan minggu kamari padahal berturutan gitu kemarin tehnya. Itu sudah, ternyata itu bukan kebetulan, itu sudah ada ketentuannya di Lauh Mahfud ya, semuanya udah ada. Walaupun kita punya rencana, tapi kalau yang menentukan tetap Allah. Manusia hanya punya rencana dan keinginan, tetapi yang menentukan itu tetap ada di tangan, di kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Bu, ya mah tong tebih-tebih gitu nya. Pengalaman ayeuna kamari malam Ahad. Da simkuring teh ti awal ge udah tidak. Waktu dulu pas ada pengukuhan saya mengatakan tidak akan lama, hanya 10 atau 8 bulan, tapi ternyata qadarullah, Allah memberikan satu ini, dan saya itu bukan yang terbaik, bukan pilihan utama, masih banyak yang lain. Di sini itu tokoh-tokoh di Al-Muhajirin itu luar biasa sekali, tapi nggak tahu inilah yang namanya takdir Allah, qadarullah. Ya kumaha deui ditampi we. Mudah-mudahan saya mengazamkan, meniatkan, mudah-mudahan saya bisa amanah dan bisa menyelesaikan dengan sebaik-baiknya. Saya mohon doa dan dukungannya dari ibu-ibu semua, karena saya yakin tanpa bantuan, pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan dukungan ibu-ibu tidak mungkin ini organisasi akan berjalan. Oleh sebab itu saya memohon dengan sangat kepada semuanya, siapapun nanti ketika ada pemilihan ketua MT dan lain sebagainya, itu mari kita sama-sama dukung siapapun itu yang jadi, karena kita mah bukan mendukung perorangan tapi organisasi. Supaya apa? Minimal lamun aya nu ngokolotan mampu menangnya, walaupun saya tidak seideal yang ibu-ibu inginkan, ningali tina awak peot leutik hidung gitu nya, tapi alhamdulillah masih bernyawa gitu. Alhamdulillah gitu. So, ya kalau dilihat dari itu mah naon pilihanana gitu, pendidikan gitu-gitu wae. Kekayaan, ibu tahu sendiri rumah saya rumah yang paling kecil gitu kan, tapi alhamdulillah saya punya anak Bu, punya istri juga gitu, alhamdulillah. Itu suatu nikmat yang luar biasa sekali. Di tengah-tengah kondisi seperti ini masih ada keluarga yang mensupport itu ini, sehingga ketika kita mendapatkan kesusahan, mendapatkan masalah, datang ke rumah ngobrol sama istri, muncul lagi semangat. Dah akhirnya kita tepe T1 gitu, mesti di itu, tapi ya bismillah lah, apapun yang terjadi itu qadarullah. Akhirnya begitu dibilangkan seperti itu, ya udah gimana lagi, bismillah saja. Nah ibu-ibu, pada kesempatan yang bahagia ini, sebelum menginjak kepada tema yang saya akan bawakan, ternyata sebagaimana kita ketahui, yang membedakan antara manusia yang satu dengan yang lainnya itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala hanya satu. Allah tidak melihat wajah, Allah tidak melihat kedudukan, Allah tidak melihat harta benda, Allah tidak melihat yang lain-lainnya, tetapi Allah hanya melihat satu, ketakwaannya. Sementara tidak mungkin kita bisa bertakwa kalau tidak punya ilmu. Makanya pantas dalam Al-Quran Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'illahu alladzina amanu walladzina utul ilma darajah. Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan yang berilmu, tidak yang berharta tapi yang beriman dan berilmu, beberapa tingkatan. Itu mudah-mudahan saja kita semuanya pada saat ini termasuk salah satu orang yang berilmu,
Dan orang yang paling baik itu ketika dia mendapatkan suatu pemahaman, suatu ilmu, dia amalkan. Jadi ilmu nanti yang disimpan gitu Bu. Ketika kita mendapatkan, salah satu contohnya ketika kita mendapatkan ilmu tentang kebaikan-kebaikan yang lain, kita ilmu tentang sholat, tentang segala sesuatu pokoknya mah kita amalkan, kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah mudah-mudahan dengan ini saya yakin materi yang nanti akan disampaikan itu semuanya sudah tahu, tapi kadang-kadang lupa. Kadang-kadang kita oh nyanya udah di WA, di Facebook, di lain sebagainya, di TikTok juga itu sudah banyak. Cuma kadang-kadang ketika kita ini, oh iya, baru kita ingat lagi. Mudah-mudahan saja dengan kita sama-sama berkumpul di tempat ini, Allah mencatat kita di hadapannya sebagai satu kebaikan yang nantinya kita akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya, itu yang paling pokoknya kita ternyata masalah ilmu. Yang membedakan orang ibadah diterima dan tidaknya juga dengan ilmu. Dalam suatu kisah dijelaskan, setan itu Bu, ketika di masjid dikumandangkan adzan, setan lari dengan sekencang-kencangnya menjauh dari masjid. Tetapi ketika selesai adzan, setan datang lagi. Sampai qomat dikumandangkan, setan pergi. Tetapi Ibu, ketika qomat beres, sholat mau dimulai, setan datang lagi. Makanya kadang-kadang kita ketika sholat lupa. Heboh hitungan rakaat, boh bacaan, tahu-tahu udah geus ka dieu deui gitu kan ya. Kadang-kadang gitu. Itu karena ketika kita mulai sholat, permasalahan itu bukan kita tutup, malah pada muncul. Bahkan ketika kita hilang sesuatu, ketika sholat kita ingat maka simkuring kantos kejadian Bu, pengalaman ya mah. Pagi-pagi mau berangkat, kunci di mana pernah hilap. Wah, pokoknya orang rumah heboh, ada kucing hiji-hijina gitunya. Sampai ke semuanya dicahai kemana-mana. Saya ingat Bu, dulu itu pernah dikatakan ketika kita hilang sesuatu atau lupa menyimak sesuatu, sholat deh. Dah subhanallah Bu. Bukan berarti saya pengen sholat, pengen ketemu itu, tapi saya ingat itu ketika kita hilang atau lupa sesuatu, nyimpan atau di mana, sholat. Subhanallah Bu, baru udah kan sholat duha 2 rakaat, kebetulan udah masuk duha, sholat duha aja 2 rakaat. Begitu udah beres, kayak begitu akhir sujud terakhir tuh, ya Allah, saya mohon petunjuk di mana tadi itu ada sidik, atau setelah nganterin anak yang kecil itu disimpan tapi lupa nyimpen, langsung mandi gitu. Pas subhanallah Bu, oh kayaknya di situ. salam bismillah, langsung diambil, ayah Bu, subhanallah, saya langsung alhamdulillah. Di mana tadi tekan cerita tadi bolak-balik saja, dah tadi gitu-gitu nggak ketemu Bu. Itu ternyata hikmah sholat sunat, ya Allah. Sampai sambil berangkat di jalan Bu, ya Allah, ternyata Engkau memberikan itu. Makanya, tapi jangan dijadikan patokan ya Bu, ya, ketika kita lupa atau apa gitu langsung sholat. Baik juga, tapi ingat doa yang paling pentingnya. Karena tidak mungkin kalau Allah tidak mentakdirkan itu kan, itu juga gini mas sebagai ini kan kata batua teh, makanya lamun naon teh engke mah gantungkeun dah lupa mah tuh Bu, hilap teh atau emut pokoknya mah gitu. Pas begitu udah masuk ke rumah, biasanya di jaket atau di saku celana, ini mah nggak tahu, simpen perasaan teh, langsung mandi dah udah siang, dilalahnya seperti itu. Jadi itu Bu, ternyata. Nah, kembali ke yang tadi, ketika beres melaksanakan sholat kan biasa ada yang leyeh-leyeh tiduran itu menyebut, ada yang sholat sunat, ada yang masbuk lagi sholat. Ternyata si orang itu dikasih kelebihan oleh Allah, dia bisa melihat makhluk yang halus itu, ya sebangsa setan itu. Dia bertanya, kenapa kamu teh
ai kanu salat teu takut cenanya, ai kanu tidur padahal tidur takut. Dia teh begitu mau masuk teh lihatnya teh bukan ke yang salat tapi ke yang tidur. Ditanya sama itu, kenapa kamu tuh cenah takut? Sama malah takutnya bukannya takut sama yang sholat, kan yang sholat lagi menghadap Allah, lagi banyak berdoa dan membaca ayat-ayat Allah, bacaan sholat dan sebagainya. Tapi kenapa kamu tuh malah takut sama itu? Ternyata ibu apa jawabannya? Karena orang yang tidur di samping, di belakang, di pinggir itu ternyata orang yang berilmu. Makanya sementara yang lagi sholat itu adalah orang yang jahil, orang yang bodoh, sehingga sholatnya itu asal sholatnya gitu. Oh gitu. Pantes Rasul mengatakan ibadatul jahil khairum min ibadatil min naumil ilmi, min naumil ulama. Ibadatul jahil kebalik bu, naumul alim khairum min ibadatil jahil. Hadis teh. Jadi tidurnya seorang alim itu lebih baik, lebih bernilai daripada ibadahnya orang yang bodoh. Maksud bodoh di sana bukan bodoh dalam pemahaman keilmuan dan sebagainya, tapi bodoh dalam ilmu agamanya, ilmu sholatnya. Itu makanya pantas, oh ternyata itu yang membedakan seseorang yang satu dan itu dengan ilmunya. Kita tahu yang bikin pacul di mana bu? Bikin pacul, cangkul, dipandai kan, di tukang itu, dipandai itu pokoknya mah, tukang besi. Kalau ibu juga tahu di mana bikin mobil, bahannya dari apa bu? Sama kan bahannya besi ya, baja besi gitu. Tapi harganya kenapa beda? Karena kualitas atau kedudukannya, ini mah untuk jangkul, ini mah untuk, nah itu ternyata bedanya itu. Hakikatnya semua manusia sama bu. Apakah lagi kalau ibu sok mau yang ganteng, mau yang biasa-biasa, mau yang cantik, telanjang semuanya sama kan, nggak ada yang membedakan. Nah itu ternyata yang membedakan itu udah kualitas keilmuannya. Makanya ibu-ibu, ayo mumpung kita masih punya kesempatan dan diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena Jumat ini dengan Jumat besok dan Jumat kemarin tidak sama. Walaupun harinya sama, tetap beda. Dan kita tidak bisa dipastikan, kita tidak yakin Jumat besok apakah kita masih ada, nggak tahu, nggak ada yang tahu. Kalau tahu mah tuh misalnya kita meninggal 10 tahun lagi, pas 2 bulan sebelum meninggal baru kita melakukan ibadah kalau kita tahu, dikasih tahunya. Tapi karena tidak tahu, ya berarti dari saat ini mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam kebaikan, bukan istiqomah yang seperti biasa. Kan ada bu yang istiqomah ya ikatan suami takut di rumah, ada gitu kan istiqomah, bukan itu yang dimaksud istiqomah itu. Jadi sedikit, makanya pantas dalam sebuah hadis mengatakan walaupun sedikit tapi dawam, ya itulah istiqomah teh. Salah satu contoh ibu-ibu, alhamdulillah ibu-ibu sadayana mah luar biasa, setiap hari baca sholawat rutin. Mudah-mudahan itu menjadikan satu titik nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya. Karena sinyalnya itu kan nanti begitu sekarang juga, dan bisa dipastikan ketika seorang anak, ibu-ibu udah pasti semuanya juga anak kan bu ya, bagi ibu dan bapaknya mah walaupun kita sudah tua tetap aja ibu bapak kita mah anak kita. Nah itu ketika anak kita anaknya membaca sholawat setiap waktu, setiap hari, insya Allah pahalanya itu nyampe kepada ibu dan bapak kita, apalagi bapak ibu kita sudah meninggal. Makanya ada sebuah kisah juga, wallahu alam, ini cerita Israiliyat atau apa, tapi bisa mudah-mudahan ini betul terjadi. Ada seorang yang sudah meninggal dunia, tadinya di alam barzahnya sempit, tetapi berseiringan dengan waktu yang tadi sempit jadi nambah luas.
Mungkin penasaran apa padahal saya nggak punya amalan. Ternyata ibu ketika ditanyakan ke malaikat yang jaga itu, karena anak cucu kamu di Allah yang masih ada di alam dunia selalu bersolawat dan selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya alhamdulillah di bapak-bapak sekarang udah ada namanya grup Riyadoh, Bu. Grup pelatihan setiap hari 1000 solawat 1000, istighfar 1000. Mudah-mudahan kalau ibu-ibu mah di grup tahajud itu kan luar biasa, bahkan 5000 kan ya. Saya masih belum bisa, makanya saya nggak checklist ikutan, Bu, karena belum mampu untuk 5000 itu. Mudah-mudahan saja dengan itu kita semuanya dikasih oleh Allah suatu peluang, suatu kesempatan untuk sama-sama bisa menghadap dalam keadaan husnul khotimah. Itu yang paling utama. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menginjak kepada selanjutnya, yaitu tentang saya tadi sudah diutarakan di player juga ada, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di suatu waktu sedang santai dengan Ummul Mukminin Siti siapa, Bu? Istri Rasul yang paling muda itu siapa? Siti siapa, Bu? Istri Rasul yang paling muda, anaknya Sayyidina Abu Bakar yang dinikah ketika beliau usia 9 tahun. Siti Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ketika itu lagi santai, biasa kan kita juga kalau lagi santai ya, Bu, sama bapak kan suka ngobrol. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Aisyah, jangan kau tidur sebelum engkau melakukan 4 hal. Ini di sosmed udah ada, Bu, tapi hanya ini mengingatkan sajalah. Udah bingung tadi tenaun pada disampaikan ya kamari tadi itu, udah ajawe gitu. Ternyata kata Rasulullah SAW kepada Siti Aisyah mengatakan, jangan kau tidur wahai Aisyah sebelum engkau melaksanakan 4 hal. Apa gerangan wahai Rasulullah 4 hal itu? Apakah saya akan mampu melakukan? Kata Siti Aisyah, semua manusia yang ada di alam dunia ini, kata Rasul, akan bisa melakukan itu. Tapi ada yang mau, ada yang enggak. Itu masalahnya, bukan tidak mampu, tapi mau sama enggak. Kata Rasulullah SAW, yang pertama, kata Rasulullah, jangan kau tidur sebelum engkau menghatamkan Al-Quran. Itu Siti Aisyah langsung ngacung lamun ayeuna begitu nya, Rasul atuh cenah ngahatamkeun Quran dalam jangka waktu berapa menit, berapa detik menjelang tidur kan susah. Sebentar dulu sayang, gitu kan kata Rasulullah. Yang kedua kata Rasulullah itu, jangan kau tidur sebelum engkau memohon maaf kepada semua kaum muslimin wal muslimat. Siti Aisyah langsung ngacung deui kan, Rasul nanti dulu bentar sayang, tunggu dulu ya, katanya. Itu yang kedua. Yang ketiganya kata Rasulullah SAW, jangan kau tidur sebelum engkau bersolawat untuk para nabi. Waduh, itu oke sama susah Rasul. Bentar dulu ya. Yang ketiganya kata Rasulullah yang keempatnya kata Rasulullah SAW, jangan kau tidur sebelum engkau melaksanakan ibadah haji dan umroh. Wah, Siti Aisyah semakin ini, Bu, ternyata Rasul atau komo itu macam kudu leuheung anu di kota Mekah bisa mungkinnya keluar dulu untuk melakukan tawaf, sa'i dan sebagainya sebelum tidur. Kalau kita yang ada di Indonesia, mungkinkah? Tidak mungkin, kecuali dalam bayangan, dina lamunan, dina imputan. Nya ngalamun heula nya soho ke ngalamun heula gitu. Nya ngalamun we mumpung ngalamun teh acan bayar. Bisi dina hiji waktu ibu ngalamun teh harus pakai kuota atau pakai dana dan lain sebagainya gitunya. Nah itu. Nah setelah itu Rasulullah SAW baru Siti Aisyah itu Rasul, bagaimana caranya Rasulullah? Padahal kan ketika kita akan tidur teh sudah lele mah baru-baru ingat kan kudu minta maaf, bersolawat. Kalau bersolawat masih bisa Rasulullah.
Tapi yang lain, yang 3 itu kayaknya sulit untuk bisa saya lakukan, kata Siti Aisyah. Tenang dulu wahai Aisyah, ini sebetulnya mudah. Saya tadi udah ngomong kata Rasulullah, mudah ini untuk dilakukan. Hanya tinggal ada kemauan. Ternyata ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang kita, termasuk saya, berarti kita punya, kata ibu teh, lu kali bukan kita bisa kan itu ya. Tapi ini mah kadang-kadang kita, terutama saya pribadi Bu, ketika sudah saya diusahakan, ketika kadang kalau di sini sampai malam gitu, wudu lah di dia gitunya, sampai pulang teh wudu. Nah, diusahakan pertama ibu, saya mengingatkan khusus untuk saya pribadi, umumnya untuk ibu sekalian, ketika kita akan tidur, apalagi kita akan bekerja sama dengan bapak, tolong Bu, yang pertama kita ambil dulu air wudu. Kenapa? Karena ketika kita punya wudu, insya Allah godaan setan akan sedikit terhalang. Apalagi kalau dulu masih, dan sebetulnya sekarang juga masih banyak, kalau dulu ada orang yang akan iseng menyantet atau istilahnya ngedukunin kita, ketika kita punya wudu, insya Allah Bu, cenada abi mah nuju gaduh hadas, nuju nipa, nuju men. Kalau wudu mah nggak ada masalah Bu. Kalau wudu itu kan untuk menghilangkan hadas kecil, sementara kalau untuk menghilangkan hadas besar itu adalah mandi kan. Berarti hadas besarnya kita masih punya, tapi hadas kecilnya kita udah itu. Walaupun ibu sedang men, silahkan wudu saja Bu ketika akan tidur. Insya Allah kita akan dijaga oleh malaikat yang ada di sekeliling kita. Insya Allah ini Bu. Jadi adanya tadi banyak yang berkomentar seperti itu Bu, dah mana nuju gaduh men, nuju apakah berhalangan seperti itu? Kalau wudu itu silakan wudu aja, karena wudu itu hanya menghilangkan hadas kecil saja. Mudah-mudahan kita ketika kita tidur itu, karena kita tidak tahu, banyak kejadian yang begitu tidur besoknya nggak bangun lagi kan, banyak ya, sudah ada beberapa kejadian. Mudah-mudahan kita semuanya, pokoknya sedang apapun kita, Allah memanggil kita, mudah-mudahan kita dalam keadaan husnul khotimah, itu yang paling kita inginkan. Nah itu Bu, yang pertama kita ambil dulu wudu, apalagi setelah kita makan malam, kita sikat gigi dan sebagainya, ambil wudu, udah itu baru kita ke tempat tidur. Rasul mencontohkan sama Siti Aisyah itu tidur lebih awal, bangun lebih awal juga. Kita mau bukan kan ya, tidur lebih awal, bangun lebih terakhir gitu kan. Akhirnya komo lamun tidurna geus lewat jam 10 jam 11. Kayak kemarin Bu, habis acara malam Ahad itu pemilihan, ngobrol di sini sampai jam 1. Baru juga sebentar kok udah ada awal dilihat, oh ya udah jam 3 gini kan. Berat gitu, tapi ada kumaha ada kewajiban, akhirnya seperti itu. Mudah-mudahan saja Bu, dengan kita mengambil wudu, dan bisa dirasakan beda Bu ketika kita begadang tanpa ada alasan, misalnya main, dengan kita melaksanakan dan diawali dengan abdas dulu, dengan wudu dulu. Ketika kita bangun malam jam 2 itu, kita digampangkan, dimudahkan oleh Allah untuk bisa melaksanakan sholat malam, dan besok paginya itu enggak ngantuk. Beda dengan kita tidur kemalaman, terus kita nonton dan sebagainya, begitu bangun teh huai deui gitu. Itu ternyata Allah sudah memberikan satu tuntunan lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul itu kan tidur sehari semalamnya cuma 3 jam Bu, tapi kenapa Rasul bisa sehat? Itu ternyata ketika seseorang sering bangun malam, kesehatannya insya Allah akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata di sepertiga malam itu Allah memberikan satu obat yang sangat mujarab sekali. Dengan melaksanakan sholat malam, sel-sel tubuh kita itu bekerja dengan maksimal. Makanya pada itu. Nah, Ibu kembali ke yang tadi. Pertama ya, ketika kita akan kita akan tidur itu sholat dulu. Kalau kita daripada bisi tahajud kasiangan, sholat witir dulu aja, mau 1 rakaat, mau 3 rakaat, silahkan. Kenapa? Karena kita tidak tahu apakah nanti malam itu akan dibangunkan atau tidak. Bu, hanya Allah yang menentukan. Walaupun jam
alarm HP di setel 2, HP 2, 3 berapa kali berulang-ulang dait tibrama tekadang naon gitu. Udah kejadian Bu, banyak gitu. Termasuk saya pribadi gitu. Terus di set minimal jam 2:30 di set jam 3 supaya ada jeda gitu nya. Lebih biasa kalau gitu teh. Tapi dikesakan kalau Allah memberikan satu pengen pipis langsung ke zaman, cuma lain wudu, pipis udah itu teh tidur deui gitu. Padahal Allah memberikan jalan itu teh. Sudah memberikan sinyal bahwa Allah sayang kepada kita. Gitu, aduh jeung pipis lain alhamdulillah ya Allah saya diberikan pipis, diberi ingin pipis sehingga bisa bangun malam. Bukan gitu kan kita mah. Ketika kita sudah punya niatan, pokoknya malam ya kudu tahajud, tiba-tiba Allah mentakdirkan kita dikasih tidur dengan nyenyak sekali, bangun-bangun udah adzan subuh. Gerutu, ya Allah, pan saya teh pengen tahajud tapi nahan teh ngabangunkeun. Allah teh aduh, ya mah kumaha. Padahal bagi seorang muslim itu salat dan tidurnya seorang muslim itu akan jadi catatan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita bangun, kalau kita punya niat dan niat udah dicatat kan beda satu kebaikan. Kalau kita udah meniatkan pokoknya nanti malam mau tahajud, bismillah, Allah mentakdirkan tidak mau kita kesiangan, alhamdulillah Bu, niatnya sudah dicatat. Dan ketika kita tidak melakukan, tidak dihapus lagi. Tapi kalau kita melakukan ditambah 0, jadi 10. Nah, itu bedanya kebaikan dengan kejahatan. Kalau kejahatan, ketika kita niat untuk melakukan kejahatan, kita niat melakukan kejahatan, tapi pas waktunya tidak, angka satunya Allah hapus karena tidak dilakukan. Beda dengan kebaikan. Ketika kebaikan mah tidak dilakukan, tetap angka 1 nama ada. Ketika dilakukan ditambah angka 0. Karena kan angka 1 atau angka 0 sebanyak apapun tanpa ada angka 1 yang di depannya 0, pokoknya mau mesti 1 juta 0 itu tetap nilainya 0, tak seperti itu. Nah itu Bu, ketika kita tidak dibangunkan, pas begitu bangun teh alhamdulillah terus adzan deui ya Allah, alhamdulillah nuhun ya Allah, ternyata Engkau memberikan kenikmatan tidur dengan senyenyak-nyenyaknya. Mudah-mudahan saja saya punya nilai ibadah lain ngagerutu. Soalnya naon biasana anu kitu teh gaduh niatan bade wiridan atau naon gitu udah diagendakan. Ternyata Allah kalau tidak mentakdirkan seperti itu Bu. Jadi jangan sekali-kali kita menyalahkan Allah dan menyalahkan siapapun, karena itu semua sudah ada ketentuan di hadapan Allah. Makanya pantas bagi seorang muslim ketika melakukan alhamdulillah, ketika tidak alhamdulillah, dapat musibah innalillah, dapat kebahagiaan alhamdulillah, terus yang wae dikasih musibah ujungnya teh innalillahi wa inna ilaihi, alhamdulillah ya Allah, berarti saya teh udah ditakdirkan seperti ini, mudah-mudahan diganti nanti di kedepan harinya, kemudian harinya. Itu bagi seorang muslim itu kebahagiaan, kesusahan itu semuanya jadi nilai ibadah. Itu. Nah, kembali lagi ke yang tadi Bu. Jadi ketika kita akan tidur itu pertama kata Rasulullah, jangan kau tidur sebelum menamatkan, menghatamkan Al-Quran. Ibu pasti udah tahu membaca apa Bu? Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Itu ternyata kata Rasul, bacalah Al-Ikhlas wahai Aisyah sebanyak 3 balikan 3 kali, insya Allah pahalanya seakan-akan engkau menamatkan Al-Quran. Mudah kan Bu ya? Mau 5 menit? Wah kan mau 5 menit? Mudah. Ternyata hayo mulai malam nanti kita amalkan. Cok, mudah-mudahan ini jadi wasilah ngemutan ke ibu-ibu, simkuning jadi emut. Dan kadangnya gitu Bu, kalau kamu mau menuju antengnya, nah udah mau tidur, HP disadar, tinggal heula. Anu tadi bari itu teh jam 8, jam 10 masih kena nyoa HP. Coba lamun tilawahnya Bu, beres sajam kan. HP mah teu karaos, ternyata setan bantu kita untuk nyoo setan gepeng itu Bu. Itu setan gepeng itu luar biasa sekali saat ini. Nah itu Bu, yang pertama kata Rasulullah, membaca Al-Ikhlas sebanyak 3 kali seakan-akan pahalanya kita menghatamkan
Al-Quran. Bismillah, mulai malam ini kita lakukan. Yang kedua, apa kata Rasulullah? Meminta syafaat, memohon maaf kepada kaum muslimin yang ada di sekitaran kita dan seluruh kaum muslimin yang ada di dunia ini. Ternyata itu juga mudah, Bu. Bacalah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Mau itu mangga, mau astagfirullahalazim li wali walidayya, untuk ibu bapak kita, wali di ujung, tapi harus ada ujungnya, wali jamil muslimina wal muslimat, itu yang paling pentingnya. Jadi kita itu, Bu, ketika kita berdoa jangan pelit lah kita teh. Ketika kita mendoakan diri kita sendiri, doakan orang lain, doakan tetangga kita, doakan saudara kita, doakan keluarga kita. Insya Allah ketika kita mendoakan orang lain, doa itu akan kembali kepada kita. Jangan pelit, doa ini pelit cina. Ya, coba tinggal doa, Robbik pilih wali walidayya, kita dan ibu bapak kita, ujungnya wali jami'il muslimin wal muslimat. Itu, Bu, penting. Insya Allah ketika kita mendoakan orang lain, doa itu akan kembali kepada kita. Kata Rasulullah SAW, ketika kita mengucurkan teko ke dalam gelas itu lama-lama penuh kan, pasti gelas itu mudal. Kenapa kita bersolawat? Kenapa kita beristighfar? Karena untuk kita dan untuk orang lain, dan akan kembali kepada kita. Insya Allah dengan beristighfar itu, kata Rasulullah SAW, sama dengan engkau memohon maaf kepada kaum muslimin wal muslimat yang ada di seluruh dunia ini. Ternyata mudah ya, Bu ya. Yang ke satu kedua mudah. Nah, yang ketiganya apa, Bu, tadi? Bersyafaat kepada Nabi. Nah, ternyata itu juga mudah. Kata Rasulullah SAW, wahai Aisyah, jangan kau tidur sebelum engkau bersolawat, sebelum engkau meminta syafaat kepada aku dan kepada seluruh para nabi. Ternyata dengan membaca solawat minimal sekali, maksimalnya tidak terbatas, kita sama dengan meminta solawat kepada Nabi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka perbanyaklah solawat. Mudah-mudahan dengan memperbanyak solawat, kita nanti di yaumul hisab, di padang mahsyar akan dicatat sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau secara logika tidak mungkin Rasul ingat dan tahu kepada kita sebagai umatnya kalau tidak ada perantara, kalau tidak ada sinyal yang ada di kita. Makanya kata Ibu tahu Dr. Aisyah Dahlan? Oh ya, beliau pernah membahas tentang masalah keajaiban sholawat. Ternyata luar biasa, Bu. Ketika kita membaca sholawat, ada cahaya yang melesat ke Lauh Mahfuz, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam arwahnya ada di sana. Itu semua nyampe. Makanya Rasulullah menjawab sholawat kita, Allah juga ikut menjawab sholawat kita. Maka perbanyaklah sholawat. Kita tahu Habib Nopel yang ada di Solo, yang ada di Jawa Tengah, beliau mensarankan kepada kita semuanya, ketika kita punya hajat, bacalah sholawat Jibril salawat Jibril sebanyak 4.444 kali. Insya Allah ketika kita itu lurus dalam membaca itu, tapi istilahnya, Bu, sasilaan, sadudukan. Ketika kita mulai baca, jangan ada penghalang dulu, ada jeda dulu. Itu, cenanya gitu, Bu, mau kita bacaan cobian lah. Saya mampu belum mampu. Saya coba di siang hari 1 jam gak beres. Coba di malam hari kabujeng tasbihna ti beubeut.
Jadi nggak tahu gitu ya hitungan teh. Tentu nggak akan ada tasbih digital, tapi ternyata tasbih digital gitu. Ayo mah baca tapi mata udah kemana gitu. Tek udah lihat. Tahu-tahu jatuh. Ternyata godaannya pun luar biasa. Pakai tasbih digital nu besi, nu berat sama tak tok gitu. Lama-lama gepluk deh gitu. Saya belum mampu, Bu. Masya Allah. Padahal kata Habib Nopel itu, ketika kita membaca itu jangan banyak-banyak selama 7 hari berturut-turut, 7 kali berturut-turut tidak putus, apalagi bisa sampai 41 hari 41 malam terus itu nggak putus. Insya Allah doa kita, hajat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah banyak, Bu, testimoni yang dikeluarkan, yang disampaikan dengan berkah sholawat. Kita tidak mengharapkan itu, tetapi yang paling kita harapkan nanti di yaumil mahsyar kita mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan baca sholawat ternyata ada sinyal yang nembus ke langit ke-7, ke Sidratul Muntaha. Itu umat Rasulullah. Walaupun kita dengan Rasul jauh waktunya, beda kedudukannya, tapi Rasul sudah tahu umatku yang membaca sholawat ada tanda khusus. Mudah-mudahan dengan kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita diaku sebagai umat beliau. Itu. Jangankan kita sebagai manusia, jangankan kita sebagai makhluk biasa, sebagai umat akhir zaman, tetapi ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada yang bertanya, saat ini Allah sedang apa? Pertanyaan itu kayak sepele, kayak main-main gitu ya. Saat ini Allah sedang apa katanya? Jawabannya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dalam surat Al-Ahzab Allah mengatakan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Saat ini, detik ini, Allah Subhanahu Wa Taala ternyata sedang bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah saja sebagai pencipta bersolawat, masa kita sebagai umatnya tidak? Ironi sekali kalau dikata itu. Jadi makanya, hayo ketika apapun kita, daripada kita mengeluarkan kata-kata yang tidak bermakna. Bukan tidak boleh kita nyanyi, kita senandung, bukan tidak boleh, mangga, tapi perbanyaklah sholawat. Insya Allah dengan memperbanyak sholawat, kita semuanya akan diaku sebagai umatnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu, Bu, yang ketiga ya. Yang keempat, Siti Aisyah masih kerung cenanya begitu di hadapan Rasul. Ternyata Rasul itu mah tuh semuanya bisa melakukan. Jangankan kita anak yang udah dewasa, anak kecil saja bisa. Ya makanya kenapa kita ketika ke anak-anak yang TK, yang PAUD, kita ketika akan tidur, deh kita baca Al-Ikhlas sebelum tidur. Dan ternyata ibu manfaatnya itu, jangan lupa ketika kita akan tidur, kita udah ambil wudhu. Kalau kita takut nanti nggak bisa sholat malam, kita buka dulu dengan sholat witir. Dan kalau kita nanti dibangunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita lanjutkan dengan sholat tahajud, dengan qiyamul lail. Tapi ingat, jangan ditutup dengan witir lagi. Kenapa? Karena Rasul mengatakan tidak ada witir dalam satu malam 2 kali. Gitu ya. Jadi ingat, ketika kita sebelum tidur, daripada sin ke kasiangan atau ke digugahkan, kita sholat witir dulu 1 atau 3 rakaat. Udah sholat. Nah, ketika nanti kita bangun dan melaksanakan sholat malam atau sholat tahajud, sholat hajat dan lain sebagainya, udah jangan ditutup lagi dengan witir, karena udah tadi witirnya kita sebelum tidur. Gitu ya. Hanya mengingatkan saja ini, Mas.
Itu. Nah, yang terakhir kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Aisyah, jangan kau tidur sebelum kau melaksanakan ibadah haji dan umroh. Ternyata itu juga mudah. Kita baca tasbih, tahmid, tahlil dan takbir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Perbanyak itu ketika kita akan tidur. Insya Allah pahalanya seakan-akan kita melaksanakan ibadah haji dan umroh dengan sempurna. Ternyata Allah itu sangat sayang kepada kita, Bu. Mungkin kita tidak bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh, tapi dengan itu, dengan melaksanakan itu, insya Allah pahalanya kita dapat. Bagi seorang laki-laki ketika dia tidak bisa melakukan ibadah haji dan umroh dengan menjalankan Jumat tanpa putus 40 kali, insya Allah pahalanya juga itu sama dengan melaksanakan ibadah haji dan umroh. Bagi ibu kumaha melaksanakan kewajiban ibu di rumah tangga, melayani suami, mengurus anak-anak, membersihkan rumah, menjaga dan lain sebagainya. Kemuliaan ijazah seorang ibu di rumah itu juga sama pahalanya dengan kita berjuang di jalan Allah. Dulu kan ada seorang ibu-ibu usul kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah SAW menyerukan, mengajak kepada kaum muslimin untuk berperang di medan jihad, ibu-ibu protes, ya Rasul, kenapa hanya laki-laki saja yang boleh berjihad itu, padahal kami juga bisa. Kami juga mampu melaksanakan itu, kenapa tidak diizinkan? Jihadnya seorang wanita itu adalah di rumahnya. Jadi jangan takut, Bu. Ketika ibu tidak bisa melakukan ibadah sholat Jumat, ibu siapkan segala sesuatunya untuk bapak melaksanakan ibadah sholat Jumat. Pahalanya sama, Bu. Kita mah bukan kan, Bu, punten pangnyiapkeun perlengkapan tu Jumat. Aku bapak ada bapak tiasa. Kan kadang gitunya. Tidak ingat itu teh pahala, Bu, bagi kita. Kita siapkan yang tadinya si bapak teh asal pakai gitu, ku ibu dimecingkan, timi ngawitan peci dugi ka senalna upami tiasa bagitunya, dugi ka apa dibekalan kangge infakna dan lain sebagainya. Bisi bapak bade jajan heula ditambahin kangge jajana gitu. Ibadah, Bu, tetap jangan disangka itu. Kenapa? Karena kita memberikan jalan kepada suami kita untuk bisa melaksanakan sholat Jumat, yang itu sholat Jumat ketika dilakukan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan contoh dan sunnah Rasulullah SAW, pahalanya sama dengan melaksanakan ibadah haji. Makanya tolong ibu ingatkan, Pak, ketika imam sudah udah mulai naik, bapak omat ulang ngadon ngobrol jeung sebelah kiri kanana, dan masih kena ayah, Bu, mungkin hilap, makanya ku ibu emutan, Pak, pahala seorang bapak yang Jumatan ketika imam sudah ngomong, sudah ada khotib sudah berkhutbah, pahalanya ketika bapak ikut ngomong apapun omongannya kepada yang di sebelah atau depannya atau belakangnya, itu pahalanya lagau, rugi, tidak ada pahala, hanya lepas kewajiban saja. Emutan, Bu, ku ibu, itu pahala bagi ibu. Ternyata segala sesuatu yang kita lakukan dari kita bangun sampai kita tidak tidur lagi, sampai kita bangun lagi, kalau tahu ilmunya, semua itu pahala luar biasa. Tidak ada yang sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya niatkan segala sesuatu yang kita lakukan itu ibadah. Kenapa? Karena innamal a'malu bin niat. Semua pekerjaan, semua amalan itu tergantung kepada niatnya. Nah, itu ibu 4 hal yang harus kita lakukan sebelum kita tidur, dan insya Allah semuanya bisa melakukan itu. Hanya tinggal satu pilihannya, mau atau tidak. Itu silahkan ibu. Ini nanti diingatkan kepada bapak-bapaknya, kepada anak-anaknya. Dan ternyata, Bu, saya punya seorang sahabat, ketika dia akan tidur itu kumpul dulu di ruangan itunya, di tempat dia pada cerita,
Kata ayahnya memberikan contoh, Bu, anak-anak sekalian, mungkin ini malam-malam terakhir bagi kita. Kita tidak tahu besok apakah kita akan bisa bangun lagi atau tidak. Tolong, kalau ada kesalahan, ada janji, ada apa yang Bapak lakukan, Bapak ucapkan, Bapak berikan kepada ibu dan anak-anak sekalian, kalau itu belum bisa dilakukan, tolong dimaafkan. Sasalaman, Bu, cek ibu nate, sami Pak, anak-anak, ibu juga kalau misalnya dari tadi pagi ada kesalahan dan lain sebagainya, tolong dimaafkan. Kenapa? Karena kita tidak tahu, walaupun satu tempat tidur, apakah kita dijamin akan bangun kembali? Tidak tahu kan? Itu kita ucapkan. Jangan pas lebaran hungkul gitunya, nangis minta maaf ke bapak, ibu, bapak oke nangis sami itu sekali-kali, Bu. Entong tiap malam tuh habis bosen saminggu sekali atau coba lakukan, Bu. Indah sekali ternyata. Ketika ada semuanya kumpul gitunya, kita ngobrol dari hati ke hati. Apalagi kemarin kan tanggal 1 Januari, ini kan masih awal tahun kayaknya, awal bulan banyak. Kita buka resolusi ke depan. Kita mau apa? Silahkan catat masing-masing. Nanti kita kumpul lagi di tahun depan. Wah, cenaannya kita bakal hidup kayaknya tahun depan. Ya siapa tahu, kita dikasih kayaknya waktu dan kesempatan. Apa saja yang tercapai, apa saja yang enggak. Harus jelas, Bu, dihitungannya. Salah satu contoh punya Abdel itu kan kemarin. Sekarang alhamdulillah putra beliau, putra Ibu Daim, udah beres, Bu, hatam 30 juz. Ternyata di kita itu saat ini sudah banyak hafidhoh. Mudah-mudahan ini menjadi satu wasilah untuk terbukanya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena alangkah bahagianya kita ketika kita mendapatkan dan mempunyai seorang anak yang sudah bisa hafid. Ternyata dalam sebuah keterangan mengatakan ketika ada seseorang yang hafid, dia itu bisa membawa keluarganya 10 orang untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saya sampai saat ini, ya Allah, saya kasih kesempatan untuk bisa anak saya sebagai hafid. Saya mohon doanya juga kepada ibu-ibu. Kalau anak yang ke-1 ya udah jelas itu namanya udah lewat gitu. Sekarang udah beres di pondoknya, sekarang lagi pengabdian dan kayaknya pengabdiannya dilanjutkan sampai ke depan gitu. Ini yang kedua, Bu. Kemarin ini tahadus bin nikmah. Udah tasmi padahal baru berapa bulannya, udah tasmi 5 juz. Alhamdulillah, mudah-mudahan saya mohon doa kepada ibu semuanya, khususnya anak saya, umumnya anak-anak ibu semuanya yang saat ini sedang berusaha berjuang menghafalkan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan kelancaran dalam segala sesuatunya, dikasihkan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikasih kemudahan sehingga nanti betul-betul mereka anak-anak kita itu memberikan satu mahkota kepada kita di surga nanti. Dan kalaupun kita tidak masuk surga, ketika kita ada di dalam neraka, mudah-mudahan anak-anak kita itu bisa menjahit kita semuanya. Cenada hese gini kata Habib, teu naon, Bu. Pokoknya anak-anak kita dijadikan anak-anak yang paham terhadap agama, sehingga anak-anak kita jadi anak-anak yang soleh, yang akan mendoakan dan solehah, ya Bu ya, yang soleh dan solehah, sehingga kita nanti akan mendoakan kita semuanya. Mungkin Ibu itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengamalkannya dalam kehidupan mulai malam ini nanti. Kalau misalnya kita lupa di grup bisa kita, jangan lupa kita amalkan 4 hal sebelum kita tidur. Itu juga pahala jariah, Bu, bagi kita. Ketika nanti malam, ibu paling duluan. Jangan lupa kita amalkan 4 hal yang akan sebelum kita tidur. Insya Allah itu jadi pahala bagi kita semuanya. Itu saja, Bu, yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ampunan kepada kita, menjadikan kita sebagai hamba yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sekali lagi mohon maaf atas segalanya. Dalam
kemarin sampai saat ini, mudah-mudahan kita semuanya ada dalam ihdinas siratal mustaqim, sehingga dalam nanti kehidupan kita bisa istiqomah dan akhirnya jadi husnul khotimah. Sebelumnya mungkin ada yang disampaikan dulu, Bu? Apa pertanyaan, tambahan dari sebagainya, sanggahan dari sebagainya, mangga? Silahkan ibu-ibu, ada yang mau bertanya? Masya Allah. Nah, silahkan ibu-ibu. Mangga. Mangga. Silahkan ibu-ibu, ada yang mau ditanyakan? Ya. Lanjut doa saja Pak Ustadz. Ini masih ada lima lagi agenda, maka itu kebijakan ada di Ketua MT. Ya, oh tinggal seminggu lagi. Ya tinggal seminggu lagi. Saya udah beres, Bu, alhamdulillah. Tapi melanjutkan, mudah-mudahan saya mohon doa kepada semuanya juga, mudah-mudahan saya bisa melanjutkan dengan sebaik-baiknya. Ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di penghujung kegiatan kita ini, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa di hari Jumat antara asar sampai ke menjelang maghrib, di sana ada satu tempat, ada satu waktu istajabnya doa. Mudah-mudahan saat ini apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala cepat dikabulkan. Bagi saudara-saudara kita dimanapun berada yang saat ini sedang sakit, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala cepat disehatkan kembali, sehingga sakitnya itu menjadi penebus dan penghapus kepada dosa-dosa dan kesalahan yang dia lakukan. Dan mudah-mudahan diberikan kesabaran dan ketabahan dalam menerima musibah ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ummati ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima uhlika wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal mujahidina wal mujahidat al ahya'i minhum wal amwat innaka samin qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat.
Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa azwajina wa zurriyatina wa li jamil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa dunya wal akhirah wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal abwa ila hisab. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa bi ta'atika amman siwaka. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Al-wadul asil majid tawil umurana wa sahih asadana waqdi hajatana ya Allah. Mangga sebatkeun hajat kahoyong ibu-ibu sadayana. Waksir amwalana wahbib linnasi ajmain wa tabadal adawata min bani Adam alaihissalam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Istajib doana ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Quran al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Sekian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa dan permohonan kita semuanya. Hanya kepada Allah kita memohon ampun dan kepada ibu dan bapak juga memohon maaf. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Ustadz Asep Surahman yang telah menyampaikan tausiah pada sore hari ini. Jazakallahu khairan katsiron. Mudah-mudahan Allah membalas dengan limpahan kebaikan. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya ibu-ibu. Sebentar ibu-ibu, ada yang mau disampaikan oleh Ibu Ketua Majelis Taklim. Oh ya.